Selamat hari Jumat. Sekarang waktunya rekomendasi bagi kalian yang menunggu rekomendasi dari saya. Bukan rekomendasi sebenarnya, ulasan ya, ulasan. Ingat, ini ulasan. Silakan kalau mau beli silakan, kalau enggak juga nggak apa-apa. Saya nggak menyarankan. Oke. Jadi ini buat tanggal 6 sampai tanggal 10 ya. Ingat, kalau sudah cuan hajar aja, jangan tunggu lama-lama. Memang ada target 1, TP1, TP2, TP3. Tapi kalau menurut saya yang penting itu adalah sudah cuan. Nggak tunggu lama. Saya sekarang mau menerangkan sesuatu buat newbie ya. Buat newbie yang menggunakan aplikasi iPod. iPod. Oke. Kita buka iPodnya. Yang saya mau terangkan adalah broker summary. Broker summary itu apa sih? Nah, ini buat kalian ya, untuk newbie yang pengen tahu posisi atau rata-rata si bandar itu ada di posisi mana. Oke? Kita buka iPodnya. Setelah dibuka, di situ kan ada selamat datang, gitu kan, misalnya. Terus di bawahnya ada stok. Kita buka stoknya. Ya, kita buka stok. Nah, di order book di sampingnya itu ada broker summary. Kita akan belajar menganalisa tentang broker summary ini. Oke, kita buka broker summary. Seperti biasa, yang ada di awal dari pembukaan ini adalah saham Telkom ya. Di situ kalian akan lihat nih, yang nggak ngerti bahasa Inggris, Pak, saya bingung bener Pak, bacanya gimana, maksudnya apa gitu ya. Ini yang nggak ngerti bahasa Inggris. Jadi all. Jadi kalau kita pertama kita lihat all, kita pencet di situ, nanti ada all, ada foreign, ada domestik. Jadi ada investor asing dan investor domestik. Kita mau lihat si investor asing kah yang masuk, domestik kah yang masuk. Kalau kita pengen lihat yang asingnya aja, kita tinggal klik asingnya. Tetapi kalau kita pengen lihat yang domestik, kita tinggal klik domestik. Itu gampang. Jadi domestik masuk, asing masuk gitu. Kita akan tahu dari sini, ya. Lanjut. Di samping all ada all trade. Kita klik aja all trade, kita lihat. All trade artinya seluruh perdagangan. Nah, perdagangan itu ada pasarnya. Pasar reguler. Nah, yang online ini kita sebut pasar reguler. Ada lagi pasar tunai dan pasar nego gitu. Jadi kita klik aja all trade-nya aja ya, nggak usah pakai reguler atau tunai atau negonya, langsung di all trade-nya aja. Di sampingnya ada net. Net itu jual belinya, bersihnya berapa sih gitu kan. Nah, biar kita tahu jual beli bersihnya itu berapa, kita tinggal klik aja di situ, ada centang, langsung centang, langsung kelihatan akan berubah sendiri itu harganya. Oke, kita terangkan yang di bawahnya. Buy, ada kata buy di situ ya. Buy artinya beli. Nah, di bawahnya itu kan ada kode AK, BK, YU, CS, AZ. Itu adalah kode dari sekuritas. Kadang kita sebutnya bandar. Ya. Kode dari sekuritas tertentu. Jadi dengan kode tersebut kita bisa tahu siapa sih yang beli, yang banyak beli itu siapa. Nah, itu bandarnya siapa gitu kan. Jadi kalau di iPod ini kodenya PD ya. Kalau yang lain-lainnya silahkan cek aja, ini kodenya AK ini siapa, BK ini siapa, YU ini siapa, CS itu siapa. Silahkan dicek di Google. Nah, di sampingnya ada buy lot. Itu lot yang dibeli oleh si bandar itu berapa, totalnya berapa. Ingat ya, di sekuritas ini ada bandarnya, ada retailnya. Jadi ini percampuran antara bandar dengan retail. Kita nggak tahu, tapi yang pasti bandar itu yang paling banyak dia memegang saham, ya. Yang paling banyak memegang saham sehingga dia bisa dengan mudah menaikkan atau menurunkan harga si saham tersebut. Oke, lanjut. Di sampingnya ada BVAL atau value. Nah, di situ berapa sih uang beli yang dikeluarkan oleh si bandar.
uangnya ada berapa, 406 miliar misalnya. Lalu di sampingnya lagi ada BAVG. Nah, itu adalah buy average. Nah, ini yang paling penting nih. Jadi si sekuritas ini, si bandar ini, average-nya berapa? Harga rata-rata yang dia beli itu berapa? Harga rata-ratanya ya. Kita bisa lihat di situ 3374 punya Telkom. Ini yang paling penting. Jadi usahakan membeli di bawah atau enggak jauh dari harga rata-rata yang dipegang oleh bandar. Misalnya di sini kita lihat buy average atau rata-rata dari si bandar itu 3374. Kita beli 3380 atau sekian di atasnya. Nah, itu yang terjadi adalah nanti biasanya kalau si bandar ini ambil profit atau untung, maka logikanya dia pasti akan menjual untung yang di atasnya itu. Lalu dia akan turunin harga sampai ke harga average-nya. Kalau dia turunin lagi terus ke bawah, berarti dia ingin menurunkan harga average-nya dia, gitu. Agar nanti kalau misalnya dia mainkan lagi ke harga atas, dia dengan mudah ngambil untung lagi, gitu ya. Jadi ingat, yang paling penting adalah kalian jangan jauh dari harga bandarnya. Oke. Lalu di sampingnya ada, kalau kita geser, ini kita geser. Nah, itu ada sell lot, sell value, dan sell average. Itu sama aja. Nah, di bawah sell itu ada kode-kode bandar atau sekuritas yang banyak menjual. Banyak menjual si saham itu. Ada NI, ada CG, dan lain-lain, gitu ya. Lalu di sampingnya ada sell lot. Itu yang dijual itu berapa banyak yang dia jual. Oke. Selanjutnya sell value. Nah, itu berapa sih duit yang dikeluarkan oleh si yang dijual oleh si bandar itu, totalnya berapa gitu. Terus ada sell average. Dia average-nya di posisi berapa. Nah, setelah sell itu dia ambil di posisi berapa. Oh, misalnya sekarang 3364. Nah, dia mungkin sudah menjual di atasnya, diambil taking profit dong. Nah, sekarang dia posisinya si bandar ini di posisi 3364. Oh, banyak yang bingung, Pak, bandar itu siapa? Nah, bandar ini kita harus tahu, bandar ini ada perorangan, ada institusi. Oke, ada perorangan, ada institusi. Kalau kalian punya uang banyak, boleh jadi bandar. Sekuritasnya sendiri, mungkin bisa jadi si sekuritasnya sendiri itu adalah bandarnya itu sendiri yang memegang banyak saham, sehingga dengan mudah dia bisa menaikkan atau menurunkan harga dari si saham tersebut. Oke, jadi key-nya atau kuncinya dalam bermain saham itu adalah broker summary-nya. Kita lihat BAVG-nya aja. BAVG-nya. Usahakan BAVG-nya kalian itu enggak jauh dari si bandar. Misalnya AVG-nya bandar 500, kamu ada di 700. Ya itu nyangkutnya udah parah. Nanti kalau misalnya bandarnya naikin harga lalu ngebanting, kalian akan bingung gitu ya kan. Nah, itu yang diingat adalah BAVG-nya, buy-nya si bandar. Terus bagaimana sih menentukan kalau si saham itu akan naik atau turun? Nah, kita bikin perbandingan aja. Kalau buy lot-nya lebih besar, ingat ya, kalau buy lot-nya lebih besar daripada sell-nya, biasanya si saham akan naik. Itu aja kuncinya. Jadi kekuatan belinya itu lebih besar, maka si saham akan naik. Jadi broker summary ini sangat penting untuk kalian melihat bagaimana bandar-bandar mau perorangan atau bandar-bandar secara institusi bermain, gitu ya. Perhatikan saja buy lot dan buy sell-nya. Siapa yang lebih besar? Kalau buy lot-nya lebih besar, maka akan naik. Kebalikannya, buy lot-nya kalah sama sell, maka harga akan turun. Oke? Oke, begitu aja tentang broker summary. Semoga kalian paham. Jadi kalau pengen tahu harga rata-rata bandar di mana, ya ini namanya broker summary. Silahkan dibuka di iPod.
Oke, jadi begitu saja. Oh ya, bagi kalian anak-anak yang orang tua yang punya anak-anak yang mau belajar di YouTube secara gratis, itu saya menyediakan channel namanya The Net, INTL. Silahkan kalian lihat, itu buat anak-anaknya sangat penting. Jadi gratis, kalian anak-anak kalian nggak perlu guru lagi, tinggal klik apa yang disuka, di situ nanti akan ada lagi. Oke, sampai sekian. Semoga kalian semua cuan. Sampai ketemu lagi di Jumat depan. Don't forget to subscribe, like, comment, and share. Bye bye.